Salam Fransiskus, berjiwa besar. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengikuti doa Jalan Salib secara virtual melalui kanal YouTube SMP Fransiskus Tanjung Karang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Akan salahku bertobat demi hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai puncak Golgota. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau, meskipun biasanya sengsara dan korban kami ingin hindari. Semoga semangat yang mendorong Dikau untuk menyelesaikan menjadi semangat hidup kami dan hidup gereja-Mu yang sedang berjuang dan bersiarah menuju pada Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Akhirnya
Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan syak dan prasangka, bila kita lebih mementingkan diri sendiri daripada keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila ada salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencinta bila dibenci orang? Apakah kita tetap peduli pada akibat perbuatan manusia terhadap ciptaan Tuhan yang lain dan membangun peradaban yang lebih baik bagi seluruh ciptaannya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Bantulah kami Tuhan untuk memelihara ciptaan-Mu sebagai tanda terima kasih dan syukur kami kepadamu. Dan bantulah kami juga agar kami tidak pernah takut kepada siapapun dalam perjuangan membela yang tertindas dan tak berdaya selama pesiarahan hidup kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Sri Yesus penebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umat-Nya hidup. Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu membawa Yesus ke gedung pengadilan, menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Lalu memberikan Dia sebatang buluh di tangan kanannya. Mereka meludainya. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita tahan menderita bila kena sakit, atau kita mengeluh saja? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Tuhan, kami Kau panggil untuk menjadi lampu yang terang dan bukannya lampu yang gelap. Kami dipanggil untuk memikul salib, bukan hanya salib kami saja, tetapi juga salib yang menimpa orang-orang yang tidak dapat membela dirinya, karena kecil, miskin, dan menderita. Dan dengan demikian, kami turut meringankan salib dan beban Tuhan Yesus Kristus yang kami jumpai dalam diri mereka itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib berat dipanggulnya,
memikul salib kita. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah capai. Raganya yang perkasa sudah menjadi lemah. Yesus jatuh di bawah salib yang berat. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Kejatuhan ini tidak menghalangi Yesus untuk menyelesaikan penderitaan akhir di kayu salib. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yesus merelakan diri untuk jatuh karena keangkuhan dan sikap acuh tak acuh kita. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui oleh orang banyak. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh, ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati, ataukah kita tinggal di lantai saja karena malu? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti aku dapat menjadi muridku. Dengan rela Kau panggil salib yang berat karena kelemahan kami. Ya Tuhan, apabila kami merenung di sekeliling kami dapat melihat mereka yang hidup melarat dan dihimpit kemiskinan. Kami gagal berulang kali untuk bersuara dan mempertahankan keadilan di dunia ini. Namun kami bersyukur karena Engkau ada untuk memapah kami, bangun setiap kali kami tersungkur jatuh. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami menaruh kepercayaan hanya padamu, berani menaruh hidup kami dalam bimbingan-Mu, untuk hidup seperti yang Engkau teladankan, rendah hati, setia dalam doa, dan niat agar banyak orang diselamatkan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Sing Yesus, tolonglah kami, bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Teringatlah ia akan kata-kata Simeon. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa itu lebih mudah daripada setia kepada teman
yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun kesetiaan ini dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya, dan jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama seperti pada kami sendiri. Bekerjalah di dalam kami ya Tuhan, agar kami menjangkau dan menghibur umat-Mu, untuk menghidupkan keharmonisan bila mana tiada keharmonian, dan untuk mengasihi bila mana ada kesombongan diri. Anugerahkanlah kepada kami perasaan belas kasihan, agar kami mampu menghibur mereka yang terluka dan menderita. Bantu kami Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami di bawah kaki salib-Mu, ya Yesus yang lembut hati. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Maria selalu setia pada Sang Kristus Putranya, dalam suka dan duka. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Simon dari Kirene, walaupun tidak bersedia, tetapi dia menolong Yesus dan melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah memanggul bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus," kata Santo Paulus. Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tidak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman terlalu banyak beban? Ataukah hati kita sudah menjadi benteng yang tertutup untuk bantuan sekalipun kecil sangat berarti bagi yang membutuhkannya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Kurniakanlah kami rahmat, agar kami tidak menghakimi orang lain, tetapi untuk mengasihi. Ubahlah hidup kami, agar kami dapat hidup di dalam iman dan kerendahan hati, bekerja dengan sungguh tanpa mengeluh, serta membiarkan Engkau sendiri bekerja melalui seluruh hidup kami, menolong yang membutuhkan dengan senang, hati terbuka, sukacita, tanpa diminta, agar masyarakat kami semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi. Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Veronika tampil dengan berani menunjukkan simpatinya kepada Yesus yang dihukum mati. Santo Paulus mengingatkan kita, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita demi Dia. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh perhatian karena lapar, karena sakit, karena kurban persaingan. Apakah kita berani menjadi pembantu mereka? Ataukah kita takut diejek, dicemoohkan, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga teladan Veronika memperkuat niat kami untuk berani membantu dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kamu perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Ya Yesus, Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk mengampuni dengan lebih dalam lagi, sampai tidak terduga oleh kemampuan hati dan pikiran. Bantulah kami untuk merendahkan diri dan mengampuni mereka yang pernah menyakiti kami. Berilah kami hati yang besar, agar kami selalu ikhlas membantu dan memberi maaf tanpa syarat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Hiburan yang meringankan duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama, namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya.
Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama, disebabkan ketidaksetiaan dan kekerasan hati kita. Kita mengejar dunia dan bukan mengejar Kristus. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat baik, namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan negara kita. Masih ada banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antar kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila mana kami lemah, jatuh terjampak di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian 8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur Yesus, "Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita dalam dunia yang cenderung keras karena banyaknya kesulitan ini. Biarlah dengan bantuan rahmat-Mu, kami tetap menimba dari hati-Mu yang Maha Kudus, sikap yang tenang, hati yang damai, dan peduli terhadap kebutuhan sesama dan kelestarian lingkungan di sekitar kami. Berikanlah rahmat pertobatan kepada kami yang kurang peduli ini, sehingga dalam keadaan apapun kami mampu melupakan diri sendiri dan membantu orang lain yang sedang berkesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tobatkanlah hati kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita untuk membuka jalan kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita, dapat tiba saatnya di mana semua korban nampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun, tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat, namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang sia-sia ini. Tuhan, sampai pada hari ini, kami masih sering jatuh karena kelemahan kemanusiaan kami. Kurang bersemangat, cenderung hidup suam-suam kuku. Bantulah kami untuk menyadari tanggung jawab kami untuk dosa-dosa di dunia, pengangguran, eksploitasi, peperangan. Ajari kami Tuhan untuk menemukan Dikau setiap saat, terutama dalam diri mereka yang berkekurangan, miskin dan tak berdaya. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampuni kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tangan-Mu. Perhentian 10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampainya di Bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalib. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum. Dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku.
Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian badan kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam hidupmu Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tingginya nilai badan manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkorban dan mati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan badan kami dengan mencari hiburan. Di dalam dunia yang materialistik dan konsumerisme ini, kami didorong untuk mencintai materi, mengumpulkan benda-benda yang sebenarnya tidak kami butuhkan, hanya karena nampak bergengsi. Alam ciptaanmu yang indah telah dirusak, isi bumi dieksploitasi, dikuras habis-habisan, sehingga menimbulkan bencana bagi manusia dan alam ini. Perampokan terjadi di mana-mana, baik di darat maupun di laut, dan alam semua menjadi sakit. Tuhan, sekiranya kami ini adalah benar-benar garam bumi dan terang dunia, pimpinlah kami untuk meneladani Engkau dan melindungi alam ciptaanmu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Pakaianmu dibagikan, coba untuk diundikan, martabatmu dihina. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dalam palang penghinaan. Setelah itu mereka menegakkan salib itu. Hari menunjukkan jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut dalam tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat kepada manusia pada sesuatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita untuk menyelesaikan tugas kita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Pada hari ini kami melihat Engkau melalui mereka yang miskin, yang tiada tempat tinggal, dan melalui kemusnahan alam. Limpahkanlah kepada kami
kerendahan hati untuk menyokong dan mempertahankan mereka yang tidak berdaya untuk bersuara. Bantulah juga agar kami peduli terhadap sesama kami yang sakit, lemah dan tak berdaya, memaklumi dan menerima sesama apa adanya. Lembutkanlah hati kami yang keras, anugerahkanlah kepada kami kepekaan terhadap alam ciptaan-Mu dengan memelihara, menghormati, menghargai, dan melindunginya. Berilah kekuatan kepada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Dikau secara konsekuen. Tuhan, kami lemah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dari salib-Mu Kau lihat, tak terbilang yang memuja. Berapakah yang setia? Perhentian 12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara sendirian, sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Waktu ia berseru dengan suara nyaring, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku?" Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Namun ia taat sampai mati kepada Bapanya dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan bagi dosa manusia. Berkurban itu memang pahit bila ditanya mengapa, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminannya. Percayakah kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia? Percayakah kita bahwa kurban manapun menjadi berkat bagi kita? Itulah berkat salib Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Demikian besarnya cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, khususnya bila cinta menuntut kurban. Ya Tuhan, kami ingin mengorbankan semua perbuatan jahat yang menyakiti-Mu, yaitu kami yang mencari yang enak dan serba instan, menuruti panca indera, asik dengan dunia kami sendiri. Kami yang sering lupa bahwa panggilan kami adalah meneruskan karya keselamatan dunia seutuhnya. Engkaulah penyelamat kami dengan memberi teladan hidup yang merendah meskipun Engkau Allah. Tuhan Yesus, Engkaulah pohon kehidupan yang menyatukan langit dan bumi.
Ajarilah kami untuk meneladani Dikau, tidak hanya mencari kesenangan sendiri, namun menyenangkan-Mu dalam diri sesama kami, Yesus yang taat kepada kehendak Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Benih yang mati hasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu sumber hidup. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama putranya, maka kini usahanya yang terakhir untuk menghormati putranya ialah dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria ibundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya dan dalam hati berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria baik dalam suka maupun duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percaya? Marilah berdoa. Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikap-Mu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah kami agar kami mampu meneladan cinta-Mu, bukan hanya dalam kata-kata hampa, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putra-Mu, kami berseru, berkaryalah melalui kami ya Tuhan, jadikanlah kami alat di tangan-Mu untuk menjangkau dan menghibur umat-Mu. Berikanlah kepada kami rahmat dan kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, sebagaimana Engkau hanya ingin melakukan kehendak Bapa-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan. Lantaran wafat Yesus. Perhentian 14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena Sabat akan mulai, maka Yesus diminyai dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia akan berbuah banyak. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus. Dia pergi kepada Pilatus dan meminta jenazah Yesus.
Pilatus memberikan perintah agar jenazah Yesus diberikan kepadanya. Yusuf mengambil jenazah Yesus, dibungkusnya dalam kain kapan bersih, dan meletakkannya di dalam kubur yang baru, yang namanya telah terpahat di atas batu itu. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita, maka Ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyelamatkan semua umat manusia dan semua ciptaan yang Engkau cipta dengan penuh kasih. Kami percaya bahwa jalan salib belum berakhir, dan Engkau pasti akan melewati setiap tempat yang dihuni oleh kaum penderita, baik orang besar atau kecil. Dan kami juga percaya bahwa misteri penebusan juga merupakan misteri kebangkitan. Bagi jalan salib yang belum berakhir ini, Tuhan, Engkau sendiri juga ingin merasakan kegelapan maut seperti nasib kami. Kuatkanlah kami yang mengalami kebangkitan, agar berharap meskipun masih gelap, percaya kepada Dikau yang sudah bangkit, meskipun kami masih di jalan salib. Dikaulah Raja dan Penebus. Tuhan, Engkau masuk dalam kegelapan kubur, namun demikian tetap terus membawa kabar kebahagiaan hidup yang kekal. Berkat kebangkitan-Mu, bantulah kami untuk tetap beriman kepada-Mu meskipun harus mengalami kegelapan hidup. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Jenazahnya dimakamkan, reba dalam penantian, menyongsong kemuliaan. Marilah kita berdoa. Ya Allah kekal dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membarui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan putra-Mu yang memberikan harapan baru. Bangkitkanlah kami pada akhir zaman dan perbaharuilah kehidupan kami melalui kuasa Roh-Mu yang diam dalam diri kami. Kuatkanlah kami agar kami dengan mengikuti jalan salib putra-Mu menjadi rela untuk memanggul salib dengan setia dan tekun dan mengabdi Dikau dan sesama. Berikanlah rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan tadi, dan hantarlah kami semua kepada kebangkitan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, doa jalan salib sudah selesai. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita semua dinaungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nama Yesus dimuliakan, korban salib dikenangkan untuk selama-lamanya.
meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengembang amanat suci, penyembuh segala luka, penegak